Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan ibu ya. Nah, kali ini kita akan membahas ke bab baru. Bab baru yang akan kita bahas kali ini adalah bangun ruang sisi lengkung ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, bangun ruang sisi lengkung ya. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas kali ini ada 3. Bangun ruang yang pertama itu adalah tabung, yang kedua adalah kerucut, kemudian yang ketiga adalah bola. Nah, untuk di kelas 9 kita hanya akan membahas 3 bangun ruang sisi lengkung ya. Untuk di tingkat selanjutnya kita akan dibahas yang lebih banyak lagi. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda berbentuk tabung, kerucut, dan bola. Antara lain seperti ini: gelas, kaleng susu, kemudian mug, kemudian botol, kemudian ada kaleng, ada tong sampah, ada ember. Itu untuk yang contohnya berbentuk tabung. Kemudian untuk yang kerucut itu contohnya ini adalah nasi tumpeng, bentuknya mengerucut ke atas. Kemudian ada cone es krim. Kemudian kalau kalian ulang tahun, kalian dapat topi ulang tahun. Kemudian di rumah kalian ada corong. Itu adalah beberapa contoh yang berbentuk kerucut. Kemudian contoh yang berbentuk bola. Nah, di sini ada jeruk ya. Siapa yang nggak suka jeruk? Oke. Kemudian ada buah kelengkeng. Nah, ada lollipop di sini. Nah ya, Bu, kok makanan semua sih? Oke, yang bukan makanan di sini ada kelereng. Kalian suka main kelereng? Kemudian ada bola basket, bola voli, sepak bola yang dipakai sepak bola itu. Kemudian ada lampu rumah yang berbentuk bola dan lain sebagainya. Oke, untuk contoh-contohnya kalian bisa lihat di sekitar kalian ya. Oke, kita lanjutkan bahas satu persatu untuk masing-masing bangun ruang ini. Kita mulai dengan tabung ya. Yang pertama tabung. Ini adalah bentuk tabungnya. Oke, apabila tabung ini kita buka, maka bentuknya akan seperti ini. Oke, ada yang pertama ada tutup tabung. Nah, kemudian ada selimut tabung. Yang ketiga ada alas tabung. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, selimut tabung berbentuk persegi panjang. Maka dari jaring-jaring tabung ini kita bisa melihat bahwa unsur-unsur tabung adalah sebagai berikut. Yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu tutup, selimut, dan alas. Oke. Kemudian ada yang kedua adalah tidak memiliki titik sudut. Kita bisa lihat bahwa baik tutup maupun alasnya berbentuk lingkaran, maka tidak memiliki titik sudut. Kemudian memiliki 2 rusuk. Ini maksudnya 2 rusuknya ya. Ini rusuknya. Kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Oke. Untuk unsur-unsur tabung sudah paham ya. Kita lanjutkan ke rumusnya. Oke. Ini tabung. Oke, tutup, selimut, dan alas. Nah, bagaimana kita mencari luas permukaan tabung? Berikut adalah luas permukaan tabung. Untuk luas permukaan tabung, kita bisa melihat bahwa di sini luas tutup ditambah dengan luas selimut ditambah dengan luas alas. Nah, tutup dan alasnya ini kan bentuknya sama, lingkaran, maka kita bisa menuliskan luas permukaan tabung adalah 2 kali luas lingkaran ini dan ditambah dengan luas persegi panjang ini selimutnya. Oke, luas lingkaran itu apa? Oke, pi r kuadrat. Kita sudah belajar ini di tingkat sebelumnya ya. Kemudian luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Bu, kan di tabung nggak ada panjang dan lebar. Lalu bagaimana? Pada tabung, lebar itu sama dengan tinggi.
Nah, panjangnya karena selimut tabung ini berbentuk persegi panjang dan mengelilingi tutup dan alas, maka panjangnya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2 PR. Maka bisa kita tuliskan luas permukaan tabung itu adalah 2 kali PR kuadrat ditambah 2 PR dikalikan T. Nah, untuk luas permukaannya, unsur yang sama kita keluarkan. Maka untuk luas permukaan tabung bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, Bu, kan di sekitar kita banyak nih tabung yang benda-benda tabung yang tidak punya tutup. Contoh, gelas, tong sampah, ember. Terus kita mencari luas permukaannya bagaimana, Bu? Nah, untuk benda-benda yang tidak memiliki tutup, luas permukaannya tinggal tutupnya dihilangin aja. Berarti tinggal luas alas ditambah luas selimut, kan tutupnya nggak ada tuh. Maka di situ luas alasnya kan luas lingkaran, maka tinggal luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Luas lingkarannya sudah tahu, luas persegi panjangnya juga sudah tahu, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ini yang unsur yang sama kita keluarkan. Ya, oke, ini untuk yang luas permukaan tabung, baik yang ada tutupnya maupun yang tidak ada tutupnya. Kita akan lanjut ke volume. Oke, tabung, ya. Volume tabung itu sama dengan volume prisma. Kok sama dengan volume prisma, Bu? Nah, tabung ini pada dasarnya adalah prisma lingkaran. Kalau dulu kita mengenal prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, maka kita di sini akan membahas tabung yang merupakan prisma lingkaran. Nah, karena luas tabung adalah volume prisma, maka volume tabung bisa dituliskan luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah luas lingkaran, ya. Maka rumus luas lingkaran adalah PR kuadrat dikalikan T. Maka bisa kita tuliskan volume tabung adalah seperti ini. V sama dengan PR kuadrat T. Oke? Itu untuk volume dan luas. Kita akan lanjut untuk lebih jelasnya. Kita langsung saja ya ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah tabung ya memiliki jari-jari 10 cm. Dan tingginya adalah 25 cm. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Oke, di sini ada jari-jari, ada tinggi. Yang dicari adalah luas permukaan dan volume. Oke, kita cari luas permukaannya dulu. Oke, luas permukaan rumusnya adalah 2πr R tambah T. Maka kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. Ya. Nah, nilai pi di situ adalah 3,14 ya. Nah, kenapa kita pakai 3,14? Karena di sini jari-jarinya 10, bukan kelipatan 7. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang jari-jarinya kelipatan 7, maka nilai pi-nya itu adalah 22/7 ya. Nanti kalau kalian ketemu jari-jari 7 atau ada tingginya kelipatan 7, kalian bisa pakai 22/7 ya. Kita lanjutkan. Oke, kita sudah masukkan angkanya, kita hitung yang di luar dan di dalam kurung. Kemudian kita kalikan menghasilkan 2198 cm persegi. Ini kalau nilai pi-nya kita hitung. Lalu bagaimana kalau misalkan pi-nya tidak kita hitung? Ya udah, tinggal kita kalikan nilai semuanya selain pi atau selain 3,14 ini, maka menjadi 2 kali 10 dikalikan 35 menjadi 700 pi cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke volume. Volumenya PR kuadrat T. Ya udah, tinggal masukin angkanya. Jadi 3,14 kali 10, 10-nya pangkat 2 atau kuadrat dikalikan 25. Kemudian dikalikan, oke, menghasilkan 7850 cm kubik atau pangkat 3. Nah, sama seperti tadi, kalau pi-nya tidak dihitung, maka tinggal 10 kuadrat dikali 25, maka menjadi volumenya adalah 2500 pi cm kubik. Oke, mudah kan? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini adalah sebuah tabung memiliki diameter 14 cm
dan tinggi 20 cm. Apabila tabung tersebut tidak memiliki tutup, berapakah luas permukaan tabung? Oke. Nah, hati-hati. Di sini yang diketahui adalah diameter. Diameter itu dari ujung ke ujung. Sedangkan jari-jari dari titik tengah lingkaran ke samping. Ya, maka bisa kita simpulkan bahwa diameter itu adalah 2 kali jari-jari, atau jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka apabila diameternya 14, jari-jarinya adalah 7. Oke, kita lanjutkan. Yang dicari adalah luas permukaan tabung. Kita hitung luas permukaannya. Oke, kita hitung luas permukaannya. Nah, di situ luas rumusnya sudah diketahui, masukkan angkanya. Nah, di sini kita pakai 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7 maupun kelipatan 7. Oke, kita kalikan, ini bisa kita coret 7 yang di sini dan di sini, jadi tinggal 22. 22 dikalikan 47 ya. Kemudian menghasilkan 1034 cm persegi. Oke? Sudah? Nah, ini mudah ya untuk tabung saat ini. Nah, karena contoh soalnya sudah, kita lanjutkan ke latihan soal. Oke, sebelum Ibu lupa ya, materinya silahkan kalian catat di buku catatan. Kemudian untuk absensinya adalah kalian tuliskan di kolom komentar, aku siap belajar bangun ruang sisi lengkung. Baru dilanjutkan nama dan kelas ya. Oke, ini untuk latihannya 2 saja ya, 2 soal saja. Kemudian mohon maaf Ibu lupa menuliskan poinnya. Di sini ini poin A, ini poin B, ini poin C, ini poin D ya. Kemudian silahkan kalian cari yang ditanya. Ini dicari luas, ini dicari volume, yang ini dicari tinggi, yang ini dicari jari-jarinya ya. Kemudian soal yang kedua ini adalah soal cerita. Oke, silahkan kalian tulis soalnya terlebih dahulu, baru kalian jawab. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Bye.